pagi Pak Ai. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Ibu apa kabar hari ini? Baik Pak, kabarnya juga baik. Baik Pak, sebelum kegiatan observasi nanti, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Tetapi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan ya beberapa poin yang berkaitan dengan kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti. Nah, jadi begini ya Pak Ai, dalam proses observasi nanti kita menggunakan prinsip coaching ya, yang dimana ada beberapa poin di dalam prinsip coaching ini seperti ada proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah di sini ada beberapa kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang coach agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif. Seperti yang pertama, memberikan pertanyaan yang baik. Kemudian yang kedua, memiliki pembawaan yang positif. Kemudian yang ketiga, kemampuan mendengar dan memotivasi. Kemudian bisa memandu percakapan dengan baik, berkomitmen untuk terus belajar. Nah, dari apa yang saya sudah sampaikan kepada Pak Ai, nah, saya ingin bertanya tentang persiapan yang akan Pak Ai, yang sudah Pak Ai lakukan. Kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bapak terapkan dalam kegiatan observasi? Terima kasih Ibu untuk kesempatan yang berharga hari ini, di mana Ibu sudah mau mengobservasi saya, melihat bagaimana proses pembelajaran yang berjalan di dalam kelas nantinya. Terkait dengan apa yang Ibu tanyakan tadi, saya biasanya di dalam kelas saya memiliki dua potensi yang saya biasa terapkan, baik itu dalam pembelajaran ataupun dari pribadi saya sendiri, di mana seperti apa yang Ibu sudah bacakan tadi, ada dua yang melekat dalam diri saya. Yang pertama, saya memiliki pembawaan yang positif, itu yang pertama. Yang kedua, saya mampu memberikan motivasi kepada peserta didik saya di dalam kelas. Mungkin sedikit saya informasikan lebih awal, nanti Ibu bisa melihatnya secara langsung saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, saat Ibu melakukan observasi di dalam kelas. Oke ya, luar biasa sekali ya Pak Ai ya. Jadi nanti kompetensi yang ingin Pak Ai terapkan atau yang sudah ada dalam diri Pak Ai itu ada memiliki pembawaan yang positif serta mampu memberikan motivasi ya. Ya, Ibu. Baik, dari sana saya juga ingin bertanya, kompetensi mana yang perlu dikembangkan lagi nanti Pak? Oke. Kompetensi yang perlu dikembangkan nanti mungkin ke motivasi dari peserta didik, itu harus ditingkatkan terkait dengan mereka punya semangat untuk belajar. Mungkin itu. Baik, dan tujuan pengembangan seperti apa yang diinginkan ke depannya? Oke, tujuan pengembangan yang saya inginkan ke depannya yang pasti di mana anak-anak seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, mereka memiliki semangat yang besar dalam belajar, sehingga mereka mampu menggapai apa yang mereka sudah cita-citakan sejak dini. Kalau kita sudah menerapkan itu juga sejak dini, dari sekarang pasti anak-anak akan mampu mendapatkan apa yang mereka inginkan kelak. Oke, luar biasa sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ai. Baik Pak Ai, yang terakhir saya ingin bertanya, kira-kira kapan waktunya saya masuk ke kelas Bapak untuk melakukan kegiatan observasi? Ya. Terkait dengan waktu untuk pelaksanaan observasi dari Ibu untuk saya dan kelas saya, mungkin kami bisa minta
kita waktunya Ibu untuk melakukan observasi di hari Kamis nanti. Hari Kamis yang akan datang. Iya, hari Kamis yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih Pak Ai atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada saya Ya, sehingga sama-sama, Ibu. hari ini kita bisa berbincang-bincang ya berkaitan dengan kegiatan observasi dengan menggunakan prinsip coaching. Ya. Harapannya nanti saat pelaksanaan observasi Bapak bisa mengikuti alur seperti apa yang sudah Bapak jelaskan. Ya, siap Ibu, siap. Oke Pak Ai, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu. Oke, selamat pagi semua. Pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi semua. Pagi, 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 luar biasa. Siswa kelas 6A, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama siswa kelas 6A semuanya. Baik. Oke, sudah lupa lagunya? Pasti sudah lupa. Oke, sebentar kita baru latih lagi. Kelas 6A. Apa yang sudah Pak sampaikan, apa yang Pak sudah ajarkan mohon diingat terus. Oke. Selamat bertemu kembali. Tadi sudah berdoa sama-sama. Terima kasih. Ketua kelas sudah membuat situasi kelas baik hari ini. Situasi kelas menjadi sangat luar biasa hari ini. Doa pagi bersama. Walaupun kita sudah doa sama-sama di lapangan dengan kita punya teman-teman kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5, tapi kita masih harus tetap berdoa di dalam. Oke, hari ini kita akan lanjut dengan kita punya belajar. Tapi sebelumnya, Pak mau tanya dulu. Semua sehat? Sehat. Semua bahagia? Oke, harus bahagia, harus sehat. Semua sudah sarapan pagi? Sudah. Pagi itu harus sarapan. Kalau Ayu bilang awali pagi dengan senyuman, jam 10 pasti sudah pingsan. Awali pagi itu dengan apa? Sarapan. Kenapa awali pagi dengan sarapan? Supaya pagi kita apa? Semangat, kuat, sehat. Oke, hari ini kita akan bahas lagi materinya kita yang minggu lalu belum selesai. Itu terkait apa? Teks apa? Eksplanasi. Oke. Kita lanjut, kita punya materi minggu lalu ya anak-anak. Pak mau tanya, apa itu teks eksplanasi sudah? Kakak Nisa? Fenomena. Oke, teks yang menceritakan tentang fenomena yang berkaitan dengan apa? Alam sosial atau apa? Budaya. Nah, ulang semua. Apa itu teks eksplanasi kelas 6A? Teks yang menceritakan apa? Fenomena yang berkaitan dengan apa? Alam, sosial atau budaya. Oke. Nah, masih ingatkah apa tujuan dari kita mempelajari ini kemarin atau belajar tentang teks eksplanasi? Yang pertama, Pak ingatkan lagi. Tujuan yang pertama. Kita belajar tentang teks eksplanasi yang pertama supaya kita apa? Saat membaca teks atau membaca sebuah informasi, kita dapat mengetahui apa itu teks eksplanasi. Yang pertama, mengetahui apa itu teks eksplanasi. Oke.
tujuan yang kedua kemarin kita belajar ini untuk apa? Mengetahui apa? Ciri-ciri dari ciri dari teks eksplanasi. Ada yang masih ingat ini ciri-cirinya kah? Minggu lalu kita sudah belajar ini. Ayo, Kakak Fayo. Informasinya faktual. Yang kedua, Kakak Fri. Memberikan informasi. Kakak Adrian. Menggunakan bahasa baku. Ilona. Fokus kepada hal-hal umum. Kenan. Tidak banyak menggunakan istilah. Dewa, ada? Menggunakan kalimat tidak langsung. Oke, menggunakan kalimat langsung. Iya, menggunakan kalimat langsung. Hanya Dewa tadi dia sebut menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat dari tidak langsung itu kalimat langsung, toh? Ada lagi? Tidak berusaha mempengaruhi. Oke, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Berarti pembaca hanya mendapatkan apa saja informasi. Beda sebelumnya kita belajar tentang apa kemarin sudah iklan toh. Nah, iklan dia ada sedikit mempengaruhi pembaca. Orang yang baca atau orang yang melihat. Ada lagi ciri-cirinya? Bisa dapat dibuktikan secara ilmiah. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga kemarin kita belajar teks eksplanasi. Untuk apa? Mengetahui apa? Mengetahui apa? Proses terjadinya apa? Terjadinya satu peristiwa. Oke, ini beberapa tujuan kita belajar tentang teks eksplanasi. Bayulah, apa itu teks eksplanasi kelas 6A? Tes yang bagaimana? Prosesnya. Terjadi fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan apa? Alam, sosial atau budaya. Itu sejak kata kunci dari teks eksplanasi. Oke, sampai di sini. Masih ada yang mau? Oke, jangan lupa berikan sapa salam untuk teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada pagi hari ini saya mempresentasikan diskusinya saya. Teks eksplanasi, judul banjir. Pernyataan umum, banjir merupakan suatu fenomena ketika terdapat air yang terlalu banyak hingga merendam daratan. Banjir yang menjadi masalah bagi berbagai daerah ini umumnya terjadi karena fenomena alam seperti curah hujan yang sangat tinggi dan volume air sumber air yang meluap, serta tindakan manusia seperti penebangan pohon, pembuangan sampah dan lain sebagainya. Kemudian tugas dan interpretasi atau kesimpulan. Selama ini manusia banyak menebang pohon untuk mendapatkan komoditas kayu dan membuka lahan. Aktivitas ini dapat memicu erosi dikarenakan ketiadaan pohon yang menahan struktur sedimentasi dalam tanah. Di berbagai daerah, banjir kerap terjadi ketika musim hujan tiba. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir perlu berhati-hati dan menyiapkan diri ketika bencana ini melanda. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk salut untuk Fayo. Salut untuk Fayo. Salut. Oke, sebelum Fayo kembali ke tempat duduknya, apa yang bisa Fayo simpulkan dari teks yang Fayo sudah tuliskan tadi? Ayo. Ini salah satu contoh teks eksplanasi Proses terjadinya apa tadi? Banjir. Nah, kira-kira apa yang Fayo bisa simpulkan? Bagaimana itu terjadinya banjir? Banjir itu terjadi karena apa? Karena perilaku manusia. Perilaku manusia yang bagaimana?
Dan apa? yang macam perilaku. Oke, perilaku manusia yang Payo bilang perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, menebang pohon secara liar, terus ilegal, habis itu apa? Membuang sampah. Tidak adanya apa? Tindakan untuk apa? Menanam kembali pohon yang sudah ditebang, atau tidak melakukan yang namanya tebang pilih. Nah, saya mau tanya lagi. Payo bisa simpulkan atau Payo bisa jelaskan sedikit lagi apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu teks yang terkait dengan fenomena. Oke, itu yang Payo simpulkan. Teks eksplanasi adalah teks yang berkaitan dengan proses terjadinya fenomena alam. Itu yang Payo bisa simpulkan. Kira-kira Payo apa salah satu ciri dari teks eksplanasi tadi? Ciri-cirinya itu informasinya faktual. Oke, informasinya faktual. Apa itu faktual? Dia apa? Informasinya faktual. Ayo, apa itu faktual? Laporan yang ditulis sesuai dengan fakta dan jelas. Laporan yang sesuai dengan fakta. Informasi yang sesuai dengan fakta. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Payo. Terima kasih kepada Payo sudah menyimpulkan sedikit apa itu teks eksplanasi dan menyimpulkan sedikit tadi terkait dengan contoh teks eksplanasi yang sudah Kakak Payo bacakan untuk teman-teman. Jadi anak-anak, itulah teks eksplanasi, teks yang menceritakan fenomena terkait proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan apa? Sosial, alam, dan budaya. Salah satu tujuannya tadi atau cirinya tadi apa? Dia apa? Tidak mempengaruhi pembaca, tapi dia apa? Memberikan informasi. Dimana saat kita mendapat informasi kita punya ilmu pengetahuan lebih banyak. Itu salah satu apa? Ciri dari ini teks eksplanasi. Ini berapa tujuannya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Pak ucapkan provisian untuk kalian yang sampai hari ini tidak lupa dengan materi yang kita sudah pelajari minggu lalu. Mohon Pak sampaikan sekali lagi ke kalian, jangan sampai di sini sejak kalian belajar materi-materi yang Pak sudah berikan. Sampai di rumah, luangkan waktu beberapa menit atau 1-2 jam untuk lihat lagi materi-materi yang kita sudah belajar. Baca kembali itu. Supaya apa? Kita selalu mengingat kita punya materi-materi yang kita sudah pelajari bersama di sekolah. Oke. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita istirahat, kita doa dulu. Oke. Baik, kali ini minta Gilbert yang pimpin kita dalam doa untuk istirahat. Mari sudah katakan. Ke depan sedikit. Oke. Teman-teman, marilah kita mengumpulkan hati yang pantas untuk berdoa. Bapak, berikan
Oke, baik Pak Ai, terima kasih sudah Bu, sama-sama. menjalankan kegiatan proses pembelajarannya tadi ya. Saya melihat cukup menarik ya apa yang sudah Bapak tampilkan tadi. Nah, baik Bapak Ai, saya ingin menanyakan sedikit terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Kira-kira perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi seperti apa? Oke, terima kasih Ibu Nini. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran dengan anak-anak, tentunya saya senang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa yang saya sudah siapkan, materi yang sudah saya siapkan itu dapat tersampaikan dengan baik. Terus anak-anak juga dapat memahami materi yang saya sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya strategi apa yang sudah Bapak terapkan tadi dalam proses pembelajaran? Oke, dalam proses pembelajaran yang saya sudah lakukan tadi, beberapa metode yang saya lakukan, salah satunya itu ada presentasi tugas dari anak-anak. Nah, puji Tuhan saat melakukan presentasi, anak-anak bisa menjalankan itu dengan baik. Baik, selanjutnya apa dalam pembelajaran tadi? Apakah Bapak masih ada persoalan yang Bapak alami saat proses pembelajaran? Iya, terkait dengan proses pembelajaran yang berlangsung, saya menemukan kendala di mana masih ada tadi 1-2 anak yang masih kurang fokus. Dia lebih sibuk dengan urusannya sendiri. Oke. Baik, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi siswa yang kurang fokus tadi? Oke, tindak lanjutnya tentunya saat proses pembelajaran berlangsung, yang saya lakukan adalah saya menegur beberapa siswa tersebut yang masih kurang fokus dengan apa yang disampaikan oleh saya selaku gurunya dan saat temannya melakukan presentasi tugasnya. Yang pertama, yang kedua untuk mengembalikan fokus belajar dari anak-anak saat proses pembelajaran tadi, saya sudah melakukan yang namanya ice breaking bersama anak-anak. Kira-kira kapan itu Bapak lakukan? Kalau yang saya lakukan saat proses pembelajaran berlangsung, saya langsung menegur. Tapi untuk kalau anak yang melakukan terus-menerus, pasti di luar jam pembelajaran pasti akan saya panggil anak-anak tersebut. Oke, Pak Ai, terima kasih Ya, sekali Ibu. atas Sama-sama, Ibu Nini. penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Ya, harapannya terus tingkatkan semangat dalam proses pembelajarannya. Kembangkan lagi berbagai metode-metode yang Bapak ketahui dengan siswa sehingga pembelajaran yang akan Bapak jalankan dalam keseharian dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ai atas waktu dan kesempatannya.